Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim dari kelas sub 12 TKJ 4. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang load balance ECMP. Nah, pertama kita masuk ke mikrotiknya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah memasukkan DHCP client. Karena kita pakai load balance, kita harus pakai 2 ISP. Nah, ini saya kebetulan Ether 1 ICT dan Ether 2 hotspot. Nah, kita buat IP address untuk konfigurasi dari PC. Ini saya pakai 10.10.10.1 IP kelas A ter4 apply oke. Selanjutnya kita DNS allow remote request. Setelah itu kita buat NAT. Nah, jangan lupa NAT-nya 2 ya, Ether 1 dan Ether 2. Actionnya masquerade apply. Nah, ini yang Ether 2 apply. Jangan lupa kita bikin DHCP server di Ether 4. Next aja ini. Oke. Setelah itu langkah yang harus kita lakukan adalah mendisable enable networknya. Apakah dapat IP nanti? Nah, dapat. Setelah itu kita masuk ke interface. Kita kasih komen biar gak bingung. Jadi komen itu ditandai. Yang Ether 1 kasih nama ISP ICT. Oke. Dan yang Ether 2 kita kasih nama ISP hotspot. Oke. Ether 4 kita kasih LAN biar tahu indikatornya. Oke. Kita masuk ke root, new root. Nah, di root inilah ECMP nya. Kita masukkan gateway Ether 1. Tinggal kita klik panah bawah ini ya, nanti keluar. Nah, ya kita buat perbandingan berapa ini, 1 2 4:2. Jadi ICT lebih diutamakan di sini ya. Nah, kita lihat reachable. Oh, kalau sudah reachable berarti sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke menu firewall. Kita bikin mangle di sini. Apa itu mangle? Ya sama kayak komen itu kayaknya. Setahu saya mangle itu fungsinya untuk menandai ethernya nanti. Nah, ini chainnya input. Kita masukkan Nadia input, kita masukkan in interface Ether 1. Actionnya mark connection, ditandai mark. Nah, ini new connection mark, kita kasih nama ISP ICT. Ya, betul. Selanjutnya kita copy untuk ISP yang kedua, Ether 2. ISP hotspot apply. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Ini chainnya ganti output. Jadi kita masukkan input dan outputnya tadi. Nah, di sini bedanya dimasukkan connection mark. Nah, tadi kan kita udah bikin, jadi kita masukkan ICT. Terus kita mark routing actionnya. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal klik ISP lalu ketik ICT apply. Nah, begitu juga kita lakukan untuk yang Ether 2 nya. Output connection marknya ICT hotspot. Nah,
mark routing. Tadi mark connection, sekarang mark routing. Apply. Sudah ya. Nah, ini kita lihat di root list sudah reachable. Kita masukkan new root lagi. Ini gateway-nya Ether 1. Karena kita udah masukin Mangle tadi, jadi di routing mark kita bisa masukkan ICT. Ini udah ada namanya. Nah, kita copy, masukkan 2 juga yang hotspot sama sudah dari apply. Oke, reachable semua. Oh ya, udah reachable. Nah, setelah kita sudah buat semuanya, sekarang langkah selanjutnya kita mengetes load balance-nya dengan cara kita masuk ke new root tadi yang Ether 1. Nah, ini cek gateway-nya ganti ping. Begitu juga sama juga. Nah, yang ini diganti ping juga. Selanjutnya kita masuk ke menu torch. Nah, kita tes ini interface-nya. Kita masuk ke interface LAN-nya Ether 4. Yang kita lihat nanti IP-nya yang keluar berapa. Start. Nah, bisa dilihat dari sini, bisa dilihat bahwa IP dari ICT keluar lebih banyak daripada hotspot, karena tadi kita manage perbandingannya 4:2. Oke, sekian, terima kasih. Langkah selanjutnya harus kita buat adalah membuat VLAN. Nah, caranya mudah, tinggal masuk interface, klik tombol tambah, lalu pilih VLAN. VLAN name-nya kita buat 2 ya, 10 dan 20. Nah, ini kita buat yang 10 dulu. Name VLAN 10, VLAN ID 10, dan interface Ether 3. Begitu juga sama yang VLAN 20 juga sama caranya. Namanya ganti 20, VLAN ID kita ganti 20, interface Ether 3. Apply, oke. Kita masuk ke IP untuk memberi IP-nya. VLAN 10 dulu ya. Kita kasih 10 IP berapa ya? Oh, 10.10.1/24. Oke, sudah benar. Oke, apply. Oke. Kita juga beri yang 20. Bedanya ini 20 ya, 10.10.20.1/24. Apply. Oke. Nah, kita bikin DHCP server sekarang. Untuk VLAN 10, next. Oke. Lagi yang 20, next. Oke. Itu saja untuk bikin VLAN ya. Oke, langkah berikutnya yang harus kita buat adalah hotspot. Caranya IP, lalu hotspot. Nah, hotspot setup, atur VLAN 10 dulu. Next. DNS name-nya kita atur kelompok1.com. Nah, setelah itu kita atur ini untuk VLAN 10 DHCP pool 3 ya. Kita copy. Nah, yang VLAN 20 hotspot 2 ini ganti DHCP pool 4 dan interface-nya VLAN 20. Oke, apply. Oke. Nah, server profile kita atur. Loginnya kita hidupkan trialnya dan matikan cookie-nya. Ya, sudah benar ya. Apply. Oke. Nah, kita bikin user profile. Kita bikin 2 user profile ya. Yang satu guru, yang satunya siswa. Nah, yang guru ini 5. Limitnya 1 MB aja. Jadi profile dengan nama guru ini hanya bisa digunakan 5 saja ya. 5 user. Nah, ini siswa, share usernya 1, karena kita nanti mau bikin satu user untuk digunakan user profile 1. Nah, ini limitnya 512k, lebih sedikit. Sudah, apply. Oke. User. Nah, di sini kita tambahkan
usernya, kita name guru, passwordnya 123. Nah itu ya 123, profilnya guru. Nah jadi ini cuma bisa digunakan 5 orang guru pakai nama guru. Nah ini bikin user untuk siswanya. Jadi yang bisa menggunakan user hakim itu cuma 1, kan kita atur usernya 1. Nah kita bikin user berapa ya, 5. 2 copy, siapa ya, Yazid, apply copy, ini Nopal, apply copy, dan yang terakhir siapa ya, Aziz dah, Aziz. Oke. Oh sorry. Nah apply. Oke. Kita hitung berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas ya. Begitu saja mungkin ya untuk membuat hotspotnya. Selanjutnya kita setting switch. Selanjutnya kita atur switchnya. Kita dengan mengganti IP PC-nya dari dynamic dari static. Nah, jadi kita masukkan 88.2. Karena IP default switchnya itu 88.1. Kita coba satu network biar dia bisa masuk ke inbox, nanti dicari IP-nya. Oh ini langsung keluar. Username kita cukup masukkan admin aja, enter. Masuk ke tab VLAN. Nah ini VLAN mode port 1 diatur enable sampai port 3. VLAN receive only take yang 2 sama 3 untick. Nah jangan lupa port 2 sama 3 nya kita atur 10 dan 20. VLAN header active missing, always strip, dan always strip. Yang lainnya biarkan apply all. VLANs append 2 kali karena kita punya 2 VLAN. Ini 10, ini 20. Port 1 nya tetap active missing semua. Nah always strip, ini not a member, ini not a member, ini always strip, not a member semua kecuali SFP itu gak usah diatur aja, langsung apply all. Ya sudah. Nah sekarang kita cabut kabel dari Ether 4 ke Ether 3 biar kita tahu dia dapat IP dari VLAN 20 atau enggak. Nah kita, oh ya jangan lupa di obtain, jangan di static. Nah membuktikan ini kalau sudah bisa langsung login gini berarti dia dapat IP. Nah sebentar kita cek dulu IP nya, details. Nah itu ya 20.3, berarti IP dari VLAN 20 sudah masuk. Sebentar kita close, coba kita cabut, masukkan Ether 2 untuk mengecek IP dari VLAN 10 apakah dia masuk. Nah tunggu masih identifying. Nah ini sudah dapat. Nah betul IP nya 10.10.253, berarti membuktikan bahwa VLAN 10 sudah mendapatkan IP nya. Coba kita login guru, passwordnya seperti 123. Oke. Nah bisa login. Mungkin itu saja yang kita harus konfigurasi di switchnya. Nah langkah selanjutnya yang kita buat adalah membuat firewall untuk memblok ping. Nah, pertama kita masuk ke IP firewall, lalu ke tab filter rule. Nah ini kita tambahkan, lalu chain input, chainnya, lalu protokolnya ICMP.
Setelah itu interface-nya kita taruh Ether 3 karena kita nyambungnya ke Ether 3. Setelah itu kita connection state, jangan lupa stabilizer dicentang. Nah, lalu ke tab action untuk mengganti actionnya menjadi accept. Nah, tambahkan lagi chainnya input sama. Nah, tujuannya dibikin dua adalah biar dari router bisa ngeping PC, tapi dari PC tidak bisa ngeping router. Nah, itu protokolnya tetap BCMP. Interface-nya Ether 3. Nah, tapi actionnya di sini ini drop bedanya. Tadi kan accept. Nah, drop. Kita apply. Oke. Nah, jangan lupa kita status lihat. Kita lihat IP-nya dulu agar kita tahu nanti mau ngeping IP berapa. Oh ya, sebelum itu jangan lupa firewall-nya dimatikan ya. Takut ada trouble. Jadi kita turn off semuanya. Oke. Nah, terus kita masuk ke terminal untuk ngeping. PC-nya tadi berapa dah? Ping 192 108 1.1.4. Nah, ini bisa ya ngeping ya dari router ke PC. Sekarang kita coba dari CMD, dari PC ke router. Nah, ping 168 1.1. Nah, RTO ya hasilnya, berarti membuktikan bahwa sudah terblok, tidak bisa ngeping. Ya, mungkin itu saja tutorial untuk memblok ping. Selanjutnya kita akan coba memblok game, yaitu ML. Pertama kita masuk ke firewall, filter rule seperti tadi. Nah, chainnya forward. Nah, protokolnya 6DJP. DST portnya kita ambil dari internet ya. Nah, ini port ML Mobile Legend, kita copy. Setelah itu masuk ke Winbox, kita paste. Nah, setelah itu ini interface-nya kita taruh WLAN karena kita kan nyobanya dari HP, jadi harus pakai wireless. Actionnya address DST to address list. Address listnya kita tulis ML. Apply, oke. Kita tambahkan lagi. Setelah itu ambil lagi protokolnya tetap TCP. Nah, ini interface-nya WLAN 1 tetap. Setelah itu kita masuk ke advance, address list kita kan sudah buat tadi ML. Ini dimasukkan. Setelah itu masuk ke extra. Nah, ini kita masukkan time di sini. Masukkan waktunya. Di sini saya akan masukkan jam 8 sampai jam. Oh ya, actionnya jangan lupa drop sampai jam 17. Nanti kita tes. Nah, selanjutnya kita ngetes masuk ke HP saya. Nah, ini saya sudah bikin WLAN sebelumnya. Kita sambungkan dulu WLAN-nya dengan HP saya. Nah, sudah tersambung. Saatnya kita masuk ke gamenya. Apakah dia tetap bisa masuk? Ya, tunggu. Nah, udah terbukti gak jalan, berarti gamenya udah terblok. Makanya dia gak jalan-jalan loadingnya. Oke, sekian. Nah, selanjutnya kita akan memblok
file.mkv agar nanti tidak bisa download file mkv. Nah, pertama kita masuk new firewall rule, protokolnya TCP ya. Nah, kontennya itu kita kasih .mkv karena emang kita akan memblok file yang berformat mkv. Actionnya drop. Udah gitu aja sih, langsung kita tes aja di Chrome. Caranya index.mkv. Nah, ini coba kita klik. Oh, berarti dia benar-benar sudah tidak bisa download. Berarti firewallnya sudah jalan. Ya, sekian. Nah, selanjutnya kita akan membuat login. Caranya mudah, kita masuk ke firewall, filter rule-nya kita tambahkan. Masuk ke tab general, chain-nya input, protokolnya ICMP, kita ganti. Nah, actionnya kita masukkan log, jangan lupa dicentang. Terus log prefix-nya beri nama aktivitas ICMP. Sudah benar, apply. Oke. Sudah ya, ada ya. Oh ya, ada. Masuk ke sistem, menu logging. Nah, rules-nya kita tambahkan. Nah, topiknya kita pilih DHCP. Nah, prefix-nya kita tulis DHCP log. Sudah, begitu saja, kita apply. Oke, masuk ke tab action, kita tambahkan. Sudah seperti aja, langsung apply. Oke. Nah, itu aja untuk menambahkan loggingnya. Selanjutnya kita akan membuat proxy. Pertama-tama kita buat NAT dulu di firewall. Masuk ke IP, menu IP, firewall, lalu klik NAT. Chainnya DST NAT ya. Protokolnya 6TCP, DST port 80. In interface Ether 2 karena Ether 2 nyambung di PC. Actionnya kita redirect. Ya. Oh, sebentar. Ininya diganti, portnya diganti 8080. Nah, ini baru benar. Apply oke. Nah, ini web proxy-nya di enable dulu ya, masuk ke web proxy tadi. Tambah. Nah, kita tulis di DST host-nya. Nah, penulisannya ini penting ya, harus pakai bintang. Di sini kita mau tulis Playboy. Nggak usah ditulis domainnya, cuma namanya aja, nama domainnya. Nah, actionnya kita Denny. Berarti dia seharusnya sih tidak bisa masuk nanti. Apply oke. Oke, coba kita ketik playboy.com. Nah, error. Membuktikan kalau benar dia web proxy-nya. Oh, sekarang kita mau ngeblok Citra Web, tapi bedanya ini di redirect. Nah, ini kita masukkan Citra Web di sini. Jangan lupa dikasih bintang. Nah, ini ditambahkan redirect. Tulis nama domain YouTube. Nah, ini harus lengkap ya, www.youtube.com. Apply oke. Sekarang kita tes. Coba ketik citraweb.com. Nah, sudah langsung masuk YouTube ya. Berarti benar-benar di redirect sama web proxy-nya. Yang terakhir kita coba ngeblok MP3.
bintang.mp3 bintang. Nah, tidak usah di redirect. Sudah benar, oke. Coba index.mp3. Seharusnya ini error forbidden juga. Nah, benar. Mungkin itu saja untuk web proxy-nya ya. Selanjutnya kita akan setting transparan proxy. Caranya kita net yang tadi itu kita disable dulu. Nah, transparan proxy ini menggunakan proxy yang dari bawaan Windows. Caranya masuk ke menu proxy, kita on-kan dulu dan dimasukkan dulu IP-nya yang sudah kita daftarkan di Ether 2 tadi. Kita klik save. Lalu ya sama seperti tadi ngetes. Apa tadi, playboy.com, enter. Nah, error, berarti benar. Selanjutnya jaraweb.com. Nah ya sudah betul, berarti langsung di redirect ke YouTube. Selanjutnya yang index mp3. Ini harusnya ini error juga. Nah, sekian itu saja mungkin ya untuk transparan proxy. Nah, sekarang kita akan membuat VPN jenis L2TP. Pertama-tama kita aktifkan dulu WLAN satunya, karena nanti WLAN 1 akan dihubungkan dengan AP. Kita cari AP1. Nah, connect. Nah, ini atur Indonesia country-nya. Apply. Oke. Kita buat IP address untuk Ether 2 ya. 192.168.1.1 Ether 2. Ya, yang jelas kita kalau mau ngatur L2TP kita harus menyambungkan routernya pada internet dulu. Nah, DHCP client untuk WLAN satunya. Ya, dapat. Kalau remote request diaktifkan. Setelah itu firewall NAT. Ya, itu square oke. AJP setup Ether 2. Oke, kita disable enable dulu biar dapat IP dari router. Enable. Kita masuk lagi ke winbox-nya. Close. Untuk memastikan kita coba ping Google. Coba pencet. Kita ping Google dari terminal. Google.com. Nah, sudah masuk paketnya ya, berarti sudah bisa internetan. Nah, awal-awal kita masuk ke PPP dan klik L2TP. Kita enable dulu di sini. Ini BTW saya ini mengatur di servernya ya, kan nanti ada klien dan server. Ini kasih nama L2TP, passwordnya 123, service-nya default. Nah, lokalnya kita bikin 10.10 aja. Remote.2 play. Nah, itu yang kita atur di servernya. Selanjutnya kita ngatur di kliennya. Sekarang kita konfigurasi yang L2TP kliennya. Ini udah beda PC BTW dan beda router. Nah, kita aktifkan juga WLAN satunya untuk disambungkan ke AP1 juga. Nah, kita cari AP1, ketemu, connect, langsung apply, oke. Kita masuk ke IP address untuk menambahkan IP di Ether 2. Kita kasih IP 101 aja ya.
2. Setelah itu DHCP client biar VLAN satunya dapat IP dapat, lalu DNS, dan terakhir NAT belum terakhir. Apply. Nah, ini yang terakhir DHCP server. Yang jelas kalau mau ngatur VPN itu harus nyambung dulu ke internet. Kita disable enable. Nah, udah dapat network 89. Untuk memastikan router nyambung internet, kita ping juga di terminal biar lebih pasti aja. Ping google.com. Nah, paketnya masuk ya, berarti sudah bisa masuk ke menu PPP, lalu L2TP server di enable, lalu tambahkan L2TP client 111.254, usernya L2TP, passwordnya 123. Oh iya, lupa, usernya L2TP1. Nah, sudah R itu tandanya sudah nyambung dengan server kliennya ya. Nanti kita coba remote. Nah, kita ping dulu. Nah, berarti bisa membuktikan bahwa dia sudah nyambung dengan servernya. Sekarang kita akan coba remote L2TP nya di server. Pertama-tama kita aktifkan dulu VLAN dari PC nya. Ya, caranya seperti biasa, itu kita masuk ke network setting, change adapter option, kita enable VLAN nya. Kita enable, setelah itu kita sambungkan ke AP1. Apakah sudah connect? Oh, sudah. Nah, sekarang kita ketik VPN di sini. Kita akan menambahkan VPN dari Windows-nya. Add VPN provider-nya Windows built-in, connection name-nya kita tulis L2TP. Kantor pusat aja dah. Server name-nya 111.254. Nah, tipe singin infonya ini, VPN type-nya automatic. Username optionalnya kita tulis L2TP1. Passwordnya 123. Kita centang dan save. Kita connect di sini. Nah, sudah connect. Selanjutnya kita masuk ke Winbox. Kita coba apakah kita bisa nge-remote. Mana Winbox ini? Salah. Oh, ini ketemu. Nah, kita ketik IP-nya connect to ini. Apakah bisa masuk? Nah, bisa. Kita full screen. Kita lihat. Nah, itu ada tulisannya L2TP. Ini di address list sudah ada tulisannya bahwa itu IP remote-nya sudah keluar semua. Berarti menunjukkan bahwa konfigurasinya sudah benar. Sekian, terima kasih.